Selamat pagi, shalom. Shalom. Masih lemas, shalom. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Coba tengok kanan kirinya. Katakan Yesus itu baik buat kamu. Haleluya. Coba sekali lagi tengok yang sebelah kanan, katakan Tuhan Yesus baik juga buat aku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari mulai rasakan hadirat Tuhan. Arahkan hatimu hanya kepada Dia. Dia sungguh baik bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada dalam ibadah ini. Ini adalah rencana-Mu yang sempurna atas kami. Terima kasih sepanjang pekan Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menuntun langkah-langkah kami. Dan pagi ini kami boleh ada dalam rumah ibadah, Engkau tahu kerinduan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Beracaralah di tengah kami Tuhan. Ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu saja. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorainya. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia baik. Segitu kurang lama ya saya. Haleluya. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia baik. Sungguh sangat baik. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu, ku sembah sujud kepadamu. Haleluya. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Di hadapan Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, oh segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, oh puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah Kau Tuhan. Yes. Nama-Mu. Ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukur padamu, Yesus. Yes. Ku sembah sujud kepadamu. Yes, Tuhan, hanya bagi-Mu. Kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selama. Segala pujian, segala puji, syukur bagi-Mu.
tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji, oh puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, sekali lagi, haleluya. Segala puji, tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, naikkan syukurmu pagi ini, haleluya. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Berpujilah namamu, lebih lagi segala puji, haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Beri sorak-sorai, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Puji syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, Kau sangat baik, haleluya, haleluya. Angkat suaramu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia lebih lagi, haleluya. Pujilah Tuhan jiwaku,
Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang menebus dosamu, Dia yang sembuhkan sakitmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bersyukur sampai detik ini penyertaan-Mu ajaib atas kami Tuhan. Terima kasih kami bawa segenap jemaat-Mu di hadapan-Mu. Tidak satu pun dilewatkan untuk berkat-Mu Tuhan. Semua dalam berkat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Yang lemah badan pagi ini dikuatkan demi nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang butuh mujizat pagi ini tersedia bagi jemaat-Mu. Terima kasih Engkau baik. Engkau sungguh sangat baik. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Siap bersuka cita. Amin. Amin. Firman berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ya beri sorak-sorai bagi Allah kita mau bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi, masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya, yes, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Bab Tuhan baik, Bab Tuhan, amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan, amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Kemana tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Sebab Dia baik, Mari masuk gerbangnya, yes, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan haleluya. Sukacita, Bab Tuhan baik, amin. Anugerahnya
dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Lebih lagi sebab Tuhan baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Amin. Raja kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi. Oh. Selama-lamanya. Amin. Engkau baik. Sama-sama. Haleluya. Haleluya. Kita punya Allah yang baik, amin. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Kita mau belajar pujian. Allah kita dahsyat, amin. Beri sorak-sorai lebih dahsyat bagi Allah kita. Hey, mari bersorak bagi Allah kita. Happy dalam terang memuji Tuhan, haleluya. Yesus baik, Engkau dahsyat. Semua yang berbaik dalamku, tinggal di dalammu, oh Yesus Tuhanku. Amin. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Semua dahsyat, kuat dan berkuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Sebab yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Kau pemirsa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Ayo bersorak bagi Allah kita. Dahsyat, kuat dan berkuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat dan berkuasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Kau kemenanganku. Sama-sama. Ku percaya Yesus hebat, kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, oh, yang percaya katakan. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, oh, sekali lagi. Ku percaya
percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Dahsyat, kuat dan berkuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya. Kau kemenanganku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Haleluya. Segera nama Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan, kami temukan kekuatan yang baru. Kami temukan hikmat yang baru, pengharapan yang baru. Hanya dekat Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Segitu kurola nama Bapa Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari dengan segenap hati ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi. Mari jemaat Tuhan, saya undang bagi berdiri. Lebih lagi sembah Dia. Ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan
sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan dalam hadirnya, dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia. Yes. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Tuhan, ini doa kami. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satakara baya setakara. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh merasa bahagia. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami merasakan damai dan sejahtera. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa. Pagi ini Kau beracara buat kami semua Tuhan. Tidak ada satu persatu pun yang Kau lewatkan Tuhan, baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite. Pagi ini Tuhan, ajari kami mengenal sepatah kata yang daripada-Mu. Ajari kami mengerti sepatah kata yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Kau berikan kami anugerah-Mu, kasih-Mu untuk menjadi seorang anak, sehingga kami sanggup berkata, ya Aba, ya Bapa. Sampai hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya dengan iman. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, kitab suci boleh banyak, agama boleh banyak, tapi kami percaya satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Pagi ini Tuhan, yang terbelenggu Kau lepaskan, yang terikat Kau lepaskan. Apapun Tuhan yang Kau terjadi pagi ini, yang lemah Kau kuatkan, yang butuh mujizat-Mu, tangan-Mu terulur buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu menyertai kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami punya target iman yang selalu Kau tingkatkan Tuhan hari demi hari. Kami mau Tuhan seterus dengan kehendak-Mu, dan kita semua yang mau dan percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Siapa yang suruh duduk Bapak Ibu? Mari kita sama-sama, kalau saya katakan Indonesia, kita katakan merdeka. Amin. Indonesia, Indonesia. Kalau saya katakan GBI Lamtera, Anda katakan semakin bertumbuh dan semakin berdampak. Amin. GBI Lamtera, Indonesia, GBI Lamtera. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, kita hari ini akan belajar. Kita tidak boleh berhenti dalam rohani yang Tuhan proses dalam kehidupan Anda dan saya. Karena kalau rohani yang berhenti itu membuat berkat Anda dan saya juga terhenti, saudara. Di ayat yang saya baca di 1 Samuel 13, coba bisa dibuka. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14 dikatakan apa? Kata Samuel kepada Saul, baca yang keras, perbuatanmu itu apa saudara? Bodoh. Orang yang rohaninya tuh berhenti, maka perbuatannya jadi bodoh, saudara. Engkau tidak, apa saudara? Mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab, apa saudara? Sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Kenapa tidak akan tetap? Karena pertumbuhan rohani Saul berhenti, saudara. Maka jadi bodoh. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bagi saya, Saul mengalami tragedi yang sangat besar karena rohaninya dia berhenti, saudara. Membuat berkat Tuhan dalam hidup Anda dan saya terhenti, saudara. Itulah kenapa sebagai seorang yang beriman, Anda dan saya diharapkan jadi penghantar. Ngomong kiri kanannya, kita tuh jadi penghantar. Bukan jadi penghalang untuk orang datang kepada Allah, saudara. Anda harus belajar punya sikap terbuka, jujur, tanda petik, polos. Seperti anak-anak, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kenapa permohonan yang sungguh-sungguh yang Anda sampaikan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, dan dengan iman yang teguh, itu mengetuk hati Tuhan dengan belas kasih-Nya. Maka kesembuhan akan datang kepada Anda dan saya, keselamatan akan datang kepada Anda dan saya. Itulah kalau Tuhan berbuat baik, Tuhan itu baik. Ngomong kiri kanan, Tuhan itu baik. Tapi manusia itu unik, saudara. Manusia itu ada yang berbuat baik karena memang ketulusannya memang ada dan banyak karena tulus. Tapi kalau Anda berharap dengan manusia, Anda juga harus paham loh, ada juga manusia yang berbuat baik karena ada perlunya, saudara. Hari ini saya ingin belajar, sama-sama kita belajar bagaimana mengerti tentang sepatah kata. Mari kita buka Matius pasal 8. Kita buka dari ayat 5 sampai 17. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, saudara. Baca yang keras, 2, 3. Matius 8 ayat 5 sampai 17. Baca yang keras, 2, 3. Ketika datanglah seorang perwira, mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Apa saudara? Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya apa?
aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, apa saudara? Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Terus, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, apa saudara? Kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Perhatikan berikutnya ngomong apa? Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan ia berkata kepadanya mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, apa saudara? Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Terus, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, lalu dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, apa saudara? Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga, apa saudara? Sembuhlah hambanya. Yesus, sebelum kita masuk ke berikutnya, kita harus tahu ada dua perikop ini sebenarnya. Perikop yang berikutnya, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, saudara. Terus berikutnya dikatakan apa? Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya dengan tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, apa saudara? Dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan apa saudara? Sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, Anda harus paham, yang ada 3 poin yang mau saya sampaikan pagi ini. Kalau sampai tidak selesai, nanti saat hari Rabu sore jam 6, kita akan kumpul di acara komunitas sel bersama. Siapa di tempat ini yang sudah bergabung dalam komsel, angkat tangan. Nah, dulu kan ada ibadah tengah minggu, sekarang kan kita tidak banyak kegiatan-kegiatan. Kita ringkes yang komsel-komsel ini, ketemu sebulan sekali lah. Nanti bulan yang Agustus ini, nanti jatuhnya di hari Rabu, saudara, jam 6. Yang pertama, yang saya mau sharing kepada Anda, pentingnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saudara, kalau Anda lihat di Matius pasal 8 ayat 5 dan 6 yang Anda baca dan saya tadi bersama-sama, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saudara, Anda tahu nggak perwira ini itu dalam terjemahan dari istilah Yunani, yang dimaksudkan seorang perwira itu mengepalai 100 prajurit, seorang senturion, saudara, seorang kepala, minimal ya kepala komandan distrik militer, panglima kodim, seperti itu, saudara, minimal seperti itu, panglima kodam. Senturion itu memegang kunci dan menjalankan peranan yang sangat penting dalam legiun, saudara. Meskipun berada di bawah wewenang pemimpin yang di atasnya lagi dan bertanggung jawab melaksanakan perintah-perintahnya, Anda harus paham,
perwira ini adalah seorang atasan yang secara langsung mengepalai banyak prajurit. Perwira ini menggembleng banyak prajurit, kerjasama dengan prajuritnya, memeriksa persenjataan, mensuplai makanan, mengorganisasikan semua pasukannya. Ia adalah penegak disiplin, saudara. Ngawasi pencambukan yang diberikan, ngawasi hukuman mati kepada para tahanan, saudara. Orang yang berwenang menghukum tentaranya, saudara. Itulah kenapa pada saat Yesus berkata apa? Komentar Yesus ngomong apa? Bahkan di Israel tidak pernah kutemukan iman yang begitu besar. Kenapa? Karena perwira ini adalah penjajahnya, saudara. Seorang penjajah datang minta tolong kepada yang dijajah, saudara. Padahal pemimpin, saudara. Perwira ini adalah orang non-Yahudi. Yang lebih mengagumkan lagi, andaikan ia orang Romawi, mengingat orang Romawi tidak suka beribadah hati pada budak. Keluarga perwira ini di Kapernaum ini punya kesaksian hidup luar biasa. Anda harus ingat loh, latar belakangnya orang Romawi tidak dikenal dengan tidak suka beribadah hati. Apalagi minta tolong sama yang dijajah. Ini jelas rak mungkin. Begitu dia sangat menghargai hambanya yang sakit keras. Kalau Anda baca di sekian buah yang kita baca tadi, setelah Yesus berbicara depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum, disitu seorang perwira yang punya hamba yang sakit, yang sangat dihargai, sedang sakit keras, saudara. Artinya apa? Begitu perwira ini berjumpa dengan Yesus, saudara, orang yang berjumpa dengan Yesus pasti ngalami perubahan hidup. Yang juga katakan amin. Sebenarnya berjumpa dengan Yesus itu, saya beritahu rahasianya, mudah. Ngomong kiri kanannya, mudah, saudara. Sulit, Pak. Ikut SPY chapter pertama. SPY yang chapter pertama. Itu harusnya kan 4 bulan, saudara. Diringkas jadi 8 jam, 1 hari saja, itu chapter pertama. Apa, Pak? Mengalami Yesus. Nanti yang bulan September nanti, tanggal berapa ya Mistika ya? 28, itu chapter kedua. Enggak cuma ngalami, sejalan dengan dia. Saudara bisa tahu sepatah kata dari mana? Kalau cuma ngalami. Begitu ngalami, Anda ngalami perubahan hidup. Berjumpa dengan Yesus itu mudah. Yang jadi sulit kalau Anda dan saya masih punya keangkuhan, saudara. Berupa gengsi, berupa ego. Perwira di Kapernaum ini bisa punya alasan gengsi, saudara. Lawang aku sing jajah kok malah datang kepada yang dijajah. Tapi dia lihat hambanya sedang sakit keras dan hampir mati, saudara. Kalau perwira di Kapernaum bisa datang kepada Tuhan Yesus, itu artinya perwira ini telah berhasil mengatasi halangan-halangan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ia telah berhasil, maaf saudara, mengatasi halangan ras dan suku bangsanya. Ia berasal dari suku bangsa yang lebih tinggi karena dia yang menjajah. Kedudukan dari Yesus, seorang suku bangsa Yahudi yang dijajah, saudara. Ia bisa mengatasi halangan yang pertama tentang ras dan suku bangsanya. Yang saya pelajari yang kedua, ia telah berhasil mengatasi halangan kekuasaannya dia dan jabatannya dia. Bayangkan Panglima Kodim, saudara. Ia orang yang sangat berkuasa di daerah itu, saudara. Ia bisa mengatasi yang ketiga yang saya belajar. Dia mengatasi halangan apa? Usia. Saudara, mana ada Panglima Kodim usianya 30-an? Orang ono. Pasti hampir 50 tahun baru bisa, saudara. Bahkan 50 tahun ke atas baru bisa. Dia bisa mengatasi halangan usia. Bahkan ia manggil Yesus yang berusia jauh di bawah, lebih muda. Dia manggil apa?
Tuan, saudara. Perwira di Kapernaum sangat menghormati Tuhan Yesus. Bahkan dia nggak segan-segan manggil apa? Tuan, pada lebih nom, saudara. Dia belajar punya karakter rendah hati. Bahkan dia jawab apa? Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Hebat kan? Artinya apa di poin yang kedua? Artinya kalau Anda tahu yang namanya perwira sekelas Panglima Kodam, Panglima Kodim, tidak mungkin rumahnya gubuk, saudara. Nggak mungkin rumahnya gede, pasti rumahnya besar, pasti rumahnya mewah. Tapi dia melakukan poin yang kedua. Yang kedua apa? Pentingnya membangun rasa hormat dan rasa kagum akan Tuhan. Saudara, kalau kita baca Matius 8 ayat 7 dan 8. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Langsung tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Loh, zaman sekarang ini kalau orang rumahnya bagus, gede, semuanya marmer import, granitnya luar biasa mahal, pasti dengan bangga manggil ke rumahnya. Tapi perwira ini langsung ngomong, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara. Perwira di Kapernaum ini sangat percaya kuasa Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku sembuh. Dia betul-betul menyukakan hati Tuhan karena perilakunya dia. Karena kata-katanya dia, saudara. Tuhan Yesus selalu menanggapi setiap orang yang lemah, yang juga katakan amin. Tuhan Yesus selalu menanggapi orang yang menderita. Tuhan Yesus selalu menanggapi orang yang percaya dan menaruh pengharapan untuk ditolong oleh Dia. Saudara, saya tidak tahu Anda punya beban masalah apa. Tapi kalau pagi ini Anda berharap dengan penuh pengharapan, Anda merasa aku lemah Tuhan. Aku ini menderita Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tak ceritani aku menderita loh. Malah jawabannya apa? Koyok menderita. Ngono malah Tuhan, aku ini menderita Tuhan. Aku sungguh-sungguh percaya dan menaruh pengharapan hanya padamu untuk kau tolong. Saudara, Yesus selalu menanggapi setiap orang yang lemah, setiap orang yang menderita, setiap orang yang percaya dan menaruh pengharapan untuk ditolong oleh Dia. Yang mau ditolong katakan amin. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Apa sama Pak Yesus yang didatangi oleh perwira di Kapernaum dengan zaman sekarang? Baca Ibrani 13 ayat 8 ngomong apa? Ibrani 13 ayat 8 ngomong apa? Yesus Kristus, apa saudara? Tetap, apa saudara? Tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Walaupun kita bukan orang Yahudi. Yesus Kristus untuk semua orang, saudara. Kalau kita baca di Matius 8 ayat 10 sampai 12 ngomong apa? Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Semua yang ikuti dia ngomong apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini, sebesar perwira di Kapernaum ini, enggak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Hebat kan? Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak yang katanya anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Loh, katanya bangsa pilihan Tuhan. Katanya duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Bahkan sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan.
Itulah kenapa di awal saya ngomong apa? Rohani yang berhenti berharap kepadanya, saudara. Berkat itu akan terhenti, saudara. Itulah kenapa jangan main-main. Saya mau tolong tanya kepada Anda nih. Siapa yang Anda di tempat ini berpikir semua orang Kristen pasti anak Allah? Angkat tangan. Tereng. Loh, Anda selama ini ngapain? Saya tanya sekali lagi. Siapa Anda dalam hati yang berkata, semua pengikut Kristus, semua orang Kristen adalah anak Allah? Angkat tangan. Oke, lumayan. Yang berkata tidak, angkat tangan. Tak pikir angkat tangan. Yang berkata belum tahu Pak, angkat tangan. Ini kok jaringan tadi sepatah kata. Oh garek ngomong, urung ngerti Pak, kan beres kan? Anda ngomong sama Tuhan ini loh, pakai Anda, engkau dikikir goblok Pak, kan gak ada yang ngerti, betul kan? Saudara, mari kita baca Roma pasal 8, supaya Anda tidak main-main dengan Tuhan. Roma pasal 8, ayat 14 sampai 17. Baca yang keras, 2, 3. Adalah anak Allah. Oke, stop. Siapa di tempat ini yang hidupnya dipimpin Roh Allah? Angkat tangan. Berarti Anda harus dengan pede ngomong saya anak Allah. Siapa yang belum dipimpin Roh Allah? Angkat tangan. Wis, mulai. Siapa yang memang bukan belum Pak, memang tidak mau dipimpin Roh Allah? Angkat tangan. Oke. Jadi ini Anda anak Allah atau bukan? Ya, benar? Yakin? Yakin ya? Coba baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah. Orang Kristen pasti anak Allah enggak? Hah? Apa? Hah? Tidak apa belum tentu? Belum tentu, karena belum tentu dipimpin oleh Roh Allah. Apakah Anda paham? Lanjut ya. Berikutnya ngomong apa? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Apa yang ditakuti? Wong Anda dipimpin Roh Allah. Terus apa? Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa saudara? Anak Allah. Karena Roh Kudusnya itu, maka Anda tidak menerima roh perbudakan. Karena kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Terus oleh roh itu kita bersuara apa saudara? Ya Aba, ya Bapa. Kalau ada orang berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, tapi sanggupkah Anda ngomong, ya Aba, ya Bapa? Berani enggak ngomong, Bapa, saudara? Siapa di tempat ini yang punya anak angkat tangan? Siapa kalau pagi waktu kecil anaknya berangkat masih ganteng pol, wayune ra ono tandingan. Begitu pulang, ingusin delewer kabeh. Bajuke siji mlebu, sijine metu. Kene lempung kabeh, kene rak karuan kabeh, sijine sikile ngene, sijine ngene. Mama, terus ada pulang ini. Wah, dudu anakku sing ganteng dia, sing ganteng ya. Kan enggak mungkin kan? Anda kan pasti ngomong apa? Anakku, padahal ingus blepotan saudara. Lempung kabeh Anda ngomong, ayo pulang. Itu loh Bapak. Itu loh Ibu, saudara. Dia enggak akan salah ngambil anak. Yang paham katakan amin. Kalau Anda sampai ngomong,
Ya Aba, ya Bapa. Walaupun kita sampai pileran saudara nyusun kabeh, Tuhan tuh tidak sungkan dan segan untuk gendong Anda dan saya. Yang paham katakan amin. Yang berkata amin berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara, berikutnya dikatakan apa? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Kudus itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebelum saya lanjutkan, siapa sekarang yang sudah yakin roh Anda sudah bersatu dengan Roh Kudus dan Anda sekarang ngomong gini, iya aku anak Allah, angkat tangan. Oke, yang belum yakin angkat tangan, langsung daftar SPY. Serius sih? Serius Pak? Saudara, tahun 2024, rema yang saya dapatkan tahun pelipat gandaan. Sekarang yang dilipat gandakan apanya? Ngalami Tuhan juga belum, sejalan juga belum, apalagi kokoh saudara. Mas saya bingung ngatur waktunya gimana. September nanti tanggal 28, itu nanti pendaftaran ditutup 2 minggu sebelumnya Mistika. Karena kan harus nyiapin semua akomodasi kan, apa itu, konsumsi dan segala macamnya. Saya juga nyari waktu gimana caranya kita ada chapter yang ketiga, kokoh di dalam Tuhan. Jadi sebelum masuk 2024, Anda masuk tahun pelipat gandaan, beres tugas saya. Loh Pak, saya jemaat baru Pak, SB chapter 1 aja belum. Lah itu nanti ngebut di awal tahun saudara, after chapter 1. Cari waktu lagi chapter 2, cari waktu lagi chapter 3. Wes ngebut saudara. Itulah kenapa Anda harus tahu dan yakin roh itu, Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak dikatakan apa? Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa saudara? Percaya keras? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, apa saudara? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau Anda berkata, tapi kan kita masih di dunia Pak. Saya masih punya banyak kepentingan Pak. Karepanku masih banyak Pak. Ayo buka ayat sebelumnya, tetap di Roma 8. Buka ayat 11 sampai 13. Itu ayat sebelumnya saudara, baca yang keras. 2, 3. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Tubuh yang fana dihidupkan kalau itu masuk. Yang diam di dalam kamu. Alami saudara. Alami Yesus. Saya tidak nyuruh Anda pindah agama kok. Semua agama ngajari kebaikan. Tapi yang saya tahu yang sanggup berkata, ya Abba, ya Bapa, dengan segala kelemahan dan kenajisan kita, dan Tuhan tidak malu untuk mengangkat kita kayak jadi anaknya, memang anaknya saudara. Terus dikatakan apa? Jadi apa saudara? Saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, baca yang keras, kamu akan mati. That is your choice. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dimatikan, kita nih yang mematikan, kamu akan hidup. Itulah kenapa poin terakhir yang ketiga yang mau saya bahas adalah pentingnya memiliki target iman yang apa saudara? Besar. Kalau orang hidup di dunia penuh dengan target,
Demi kasih Tuhan saya beritahu, Anda harus juga punya target iman yang besar, saudara. Matius 8 ayat 8 ngomong apa? Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ada 3 faktor yang saya tulis yang menyebabkan perwira Kapernaum ini memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan Yesus. Punya target iman dan imannya besar di hadapan Tuhan Yesus. Yang pertama, ia memiliki apa saudara? Baca yang keras. Kerendahan hati. Bagi saya tidak ada yang namanya musuh kekal, gak ada. Wes kadung aku bersalah Pak kepada dia. Kalau roh Tuhan berkata, datangi nak, minta maaf. Bahkan Yesus yang dijajah loh saudara. Dia ini perwiranya yang menjajah. Itu aja dia punya kerendahan hati. Tolong sembuhkan hambaku. Yang kedua yang saya baca, yang saya pelajari. Ia memiliki apa saudara? Rasa hormat dan rasa kagum akan pribadi Yesus, saudara. Dia betul-betul hormat dan kagum. Dan yang ketiga yang saya catat apa saudara? Ia memiliki hati yang percaya kepada firman Tuhan. Itulah kenapa ketika Yesus berkata kepada perwira ini, aku akan datang ke rumahmu. Langsung perwira itu jawab apa? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Padahal omahnya pasti gede. Perkataan perwira ini menunjukkan bahwa ia adalah orang yang rendah hati. Ngomong tok Tuhan, ngomong aja pasti sembuh. Perwira ini adalah orang yang berkuasa di daerah itu. Rumahnya pasti bukan gubuk, rumah dinas penguasa militer di suatu daerah. Pasti rumah yang besar, saudara. Dan mewah, tapi dia sampai ngomong apa? Aku ndak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Ini loh perkataan perwira yang menunjukkan rasa hormat dan rasa kagum. Lapo nang gereja, AC-ne luwih panas dibanding nang omahku gitu kan. Sombong kali saudara. Hati-hati saudara. Kalau orang dipimpin roh Tuhan, sampai dia disebut anak Allah, artinya Tuhan ngomong apa? Ya dijalankan saudara. Saudara saya beritahu sebelum akhir tahun ini, pastikan Anda ikuti semua yang sudah Tuhan rencanakan, yang sudah Tuhan gerakkan di gereja ini saudara. Supaya Anda tidak ketinggalan saudara. Saudara saya berikan contoh yang berikutnya. Naaman saudara. Naaman itu orang nomor 2 di bawahnya raja. Panglima pasukan dari Ben-Hadad Raja Damsyik. Musuh besar orang Israel. Kalau Anda baca di 2 Raja-Raja 5. Dia seorang terpandang di hadapan tuannya. Dan sangat disayangi. Dan Naaman seorang yang sangat berani. Maaf, tapi sakit kusta. Kan banyak tuh orang-orang yang sakit itu sakitnya nggak berani diomongkan. Karena menurut keluarganya itu aib. Disembunyikan. Jangan sampai ada yang tahu nek aku loro loh ya. Aib iki, aib disembunyikan saudara. Saudara, Naaman kalau di Israel saudara, penderitaan ini akan menyebabkan dia dibuang dari masyarakat. Tapi kalau di negaranya dia sendiri di Syria, penyakit kusta enggak apa-apa, megang jabatan panglima tertinggi enggak apa-apa. Di daerahnya, di negaranya. Tapi kalau di Israel itu dianggap najis, saudara, dibuang dari masyarakat. Anda tahu, Naaman itu waras berdasarkan ucapan siapa saudara? Gadis belia Israel, saudara. Eden. Yang ditawan sudah gadis muda belia
Israel yang ditawan dan jadi pelayan di rumahnya. Gadis belia ini ngomong, ucapan itu disampaikan kepada raja. Maka raja nyuruh Naaman ke Samaria untuk mencari penyembuhan kepada Nabi siapa saudara? Elisa bin Safat. Nabi Elisa bekerja di kerajaan Israel atau Samaria pada zaman pemerintahan Raja Yoram, Yehu, Yoas, dan Yoas sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Dan saya ingatkan lagi, di Israel orang yang sakit kusta akan dibuang dari masyarakat. Bagi orang Israel dianggap najis. Saudara. Bahkan kalau Anda baca 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 10 ngomong apa? Coba dibuka. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 10 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa, yang 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ditemui? Tidak, cuman nyuruh suruhan. Marah saudara, Naaman marah. Karena dia menginginkan nabinya harus keluar. Nabi Tuhan tuh keluar nemui dia, emang dia siapa gitu kan. Keluarlah nabi, keluar, sembuhkan saya dengan cepat. Naaman mengeluh karena sungai Yordan tidak sebaik sungai-sungai besar di Aram, saudara. Sambat, emang dia siapa nyuruh-nyuruh saya berendam di sungai Yordan. Baca ayat 11 sampai 12, teruskan. Dengan apa saudara? Gusar. Beda loh sama panglima perwira di Kapernaum, beda loh saudara. Gusar. Sambil berkata apa? Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian ia menyembuhkan penyakit kustaku. Gusar saudara. Gengsinya gede banget saudara. Saudara, kalau Anda, maaf loh ya, betul-betul dibawa Tuhan, mengerti, lakukan ini nak. Saran saya, walaupun berat buat Anda dan saya, karena ego dan gengsi kita, saran saya mulai hari ini saudara, lakukan saudara. Rasa hormat dan rasa kagum akan pribadi Tuhan Yesus, kalau kita kembali ke peristiwa perwira di Kapernaum yang disembuhkan hambanya oleh Yesus, itu unsur-unsur penting yang menyebabkan iman Anda dan saya itu hidup saudara. Iman itu bekerja dan punya kuasa saudara. Saat perwira Kapernaum itu berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perkataan ini menunjukkan bahwa ia punya hati yang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, percaya kepada firman Tuhan. Saudara, Anda dan saya hanya butuh sepatah kata dari firman Tuhan, tidak butuh banyak. Anda mungkin sudah mendengar banyak perkataan dari berbagai pihak. Anda mungkin sudah mengalami perubahan banyak, tapi saya beritahu, Anda butuh lebih banyak berubah lagi, saudara. Kalau Anda nggak mengalami banyak perubahan, Anda tidak mengalami level yang lebih lagi, ketahuilah, sadarlah, Anda terus butuh sepatah kata yang dari Tuhan. Berapa lama sekali Pak? Setiap hari, saudara. Setiap hari. Apa sekatah kata itu? Apa sepatah kata itu? Sepatah kata itu adalah apa saudara? Yesus. Katakan sama-sama dengan saya. Yesus. Anda dan saya butuh Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mereka akan mengalami perubahan hidup. Saudara, kekristenan sangat ditentukan seberapa besar rasa hormat dan rasa kagum Anda kepada sepatah kata itu. Seberapa besar hati Anda dan saya percaya kepada sepatah kata itu. Sepatah kata itulah yang mengubah Anda dan saya, saudara. Saudara,
bulan Desember ini kurang 4 bulan. Saya tidak tahu saya bisa mengisi, melayani Anda dalam sebulan itu berapa kali. Saya sungguh-sungguh berdoa, saya terus berusaha untuk terus saudara mendampingi Anda. Saya terus berusaha ngatur waktu kesehatan untuk terus bisa mendampingi saudara. Kalau memang Anda tidak ada kesibukan, nanti sore akan ada Pak Agung Indra yang bicara, Anda bisa dengar sedikit dari beliau. Saya tidak tahu apa yang digerakkan Tuhan kepada Pak Agung. Anda juga harus tahu minggu lalu kebaktian sore, di kebaktian sore saya cerita bahwa ruang ibadah ini itu akan dilebarkan saudara. Ke samping sana itu 7 meter, ke depan 5 meter. Nanti panggung ini akan bergeser. Itu biayanya kemarin 1 miliar lebih saudara. Dan dana pembangunan yang masuk dari minggu kemarin, waktu ibadah sore, saya lihat itu belum ada 50 juta. Belum ada. Padahal butuhnya 1 miliar lebih. Kalau ini dilebarkan butuh 1 miliar lebih, berikutnya adalah, setelah ini panggung digeser, berikutnya adalah tiang pancang. Kita berusaha supaya kita ibadah tidak pindah-pindah, tapi juga tidak mengganggu jalannya sekolah KBTK Cahaya Negeri, tidak mengganggu ibadah saat tiang pancang. Ruang ibadah yang dilebarkan ini nanti bisa punya kapasitas 500 saudara. Sehingga kalau sampai begitu tuh 500 ditambah-tambahkan Tuhan, mau tidak mau maka tempat parkir harus mulai dibuat di lantai 2, 3, 4, dan terus sampai ditambah lagi, maka lantai 5 bangun ruang ibadah yang kapasitasnya 1000. Saya nggak tahu berapa kali ibadah yang kita lakukan. Itu artinya butuh sepatah kata dari Tuhan tiap hari, saudara. Saya harap Anda ikuti apa yang Tuhan proses pada Anda dan saya. Saya tidak tahu Anda diproses apa, tapi kalau sampai Tuhan yang ngomong, perhatikan, ada kuasa di dalam sepatah kata. Yang uju katakan amin. Dan saya beritahu sepatah kata itu hadir di sini. Di saat kita berdoa, kita memuji dan menyembah Dia. Saat Anda mendengar sepatah kata saja, saran saya, samber lakukan. Pak, tapi aku banyak kelemahan. Aku banyak ketidaksanggupan, Pak. Aku masih butuh ini, kurang ini, aku nggak bisa ini, saudara. Saya beritahu, mana ada kontraktor yang bangun, suruh jalan dengan uang belum ada 50 juta, biayanya 1 miliar. Mana ada, saya nggak mungkin nyuruh Pak Agung Indra jalan. Betul nggak? Pasti dong. Sebelum akhir tahun ini selesai. Bagi Anda yang sudah pernah ikut SPY chapter pertama siapa? SPY chapter pertama, oke. Karena SPY chapter 1 bisa ikut kedua, syaratnya adalah ikut SPY chapter 1. Nanti bisa ikut SPY chapter 3, syaratnya adalah sudah ikut SPY chapter 1 dan 2. Bagi Anda yang di dunia kerja, saudara, Pak, saya ini butuh sepatah kata kayak Bapak, sehingga di sekuler, aku ya krungu. Saya undang Anda sebulan sekali juga, saudara, lewat Zoom lagi, ke acara profesional muda. Karena kita di sana belajar bagaimana mendengarkan sepatah kata di dunia kerja. Harus bagaimana, saudara? Kalau Anda masuk dalam sekarang ini sudah kuliah, atau mungkin Anda lulusan SMA, Anda memutuskan untuk bekerja, berarti kan Anda masuk dunia kerja. Anda harus belajar bagaimana caranya Anda bisa mendengar sepatah kata itu dan diterapkan di dunia kerja. Itu saya bicaranya nggak mungkin di area ini, saudara. Saya bicaranya di mana bersama dengan Pak Budiman di area profesional muda yang sebulan cuma sekali juga, saudara. Jadi Anda paham sekarang. Oh, jadi Tuhan tuh ngajak GBI Lantera itu berjalan untuk bersama-sama tahu arti memuji dan menyembah Tuhan. Kita beribadah kepada Dia dengan sama antara melayani dan bekerja sama. Akar katanya sama soalnya.
avodah atau abodah, maka Anda harus paham. Jadi kalau aku sekarang di dunia kerja, aku mau banyak belajar tentang Tuhan berkata di mana, aku ikut Pro-M sebulan sekali. Dan aku mau tahu panggilanku sebagai hamba Tuhan. Saya mau tanya, siapa di tempat ini Anda yakin jadi hamba Tuhan? Angkat tangan. Yakin jadi hamba Tuhan? Angkat tangan. Masya Allah, berarti Anda ya yakin jadi hamba Tuhan. Saya nggak ngomong pendeta loh saudara, saya hanya ngomong hamba Tuhan. Siapa yang jadi bosnya Tuhan angkat tangan? Ya orang ono pasti kan? Siapa yang jadi hamba Tuhan angkat tangan? Yo kabeh lah. Siapa jadi hamba Tuhan angkat tangan? Hamba Tuhan saudara. Soal panggilan jadi pendeta, evangelis itu urusan belakang. Tapi kita semua itu diarahkan Tuhan untuk melayani dia saudara. Yang paham katakan amin. Saudara jangan punya pikiran bahwa yang butuh melayani itu kan Tuhan, butuh saya. Wah, yo keliru toh saudara. Ya salah toh saudara. Setelah saya pelajari loh ya, setelah saya banyak bergumul dengan segala macam persoalan, ternyata saya ada di satu titik yang butuh melayani itu adalah kita saudara. Kenapa? Kalau kita tidak melayani, kita rugi besar. Siapa yang dalam hati, jujur, jangan dimasukkan hati lo yo, jangan baper. Siapa kalau ke gereja, dikongkon setengah mati, uang yang angkat tangan. Gak ada yang aku kan? Gak ada kan? Siapa yang ngongkon angel setengah mati? Wah aku ngongkon angel setengah mati Pak. Anakku tak onek-onek ya Pak, kamu nanti dihukum Tuhan. Lah sik ta lah, masuk Tuhan penghukuman kayak ngono ya ora toh saudara. Tuhan kita tuh kasih kok. Benar? Tuhan tidak menghukum kita karena kita tidak ke gereja, saudara. Tidak, saudara, tidak sama sekali. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Ingat contoh saya, bahkan anak kita pileran saja, ingusan dan segala macam, kita sebagai orang tuanya aja ngangkat kok saudara. Artinya apa? Sudahkah Anda di level kalau aku tidak beribadah kepada Tuhan, aku rugi besar. Aku enggak tahu sepatah kata apa yang Tuhan guidance saya untuk minggu ke depan. Senin sampai Sabtu, aku sudah kredit dengan keduniawian. Bahkan masa teduh pun lobang-lobang gitu kan. Hari Minggu, jam berapa gerejanya? Jam 9, Anda ngomong apa? Ada enggak yang jam 10? Wes bar. Ya wes jam 5 sore, aduh tidurnya aja baru jam 4 mama. Saya beritahu, kalau Anda belum di level begini, nah aku tidak beribadah, aku sing rugi. Nah aku tidak melayani Tuhan, aku yang rugi. Saudara, semoga Anda paham. Saya undang Ibu Leli Erwina untuk kesaksian ke depan. Kita sama-sama saksikan kesaksian dari Bu Leli Erwina. Silakan Bu Leli, berikan tepuk tangan meriah buat Bu Leli Erwina. Sama duduk enggak apa-apa. Anda harus tahu waktu pas doa pagi, itu berapa bulan yang lalu ya Bu ya? Itu waktu pas perjalanan turun ke bawah itu Bu Eli jatuh dan tangannya patah. Saya nggak tahu hari ini Bu Leli mau kesaksian apa. Silakan Bu. Tuhan, saya sekarang ini boleh berada di sini karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan.
yang telah mengasihi saya. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu, semua yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan. Saya akan memberikan kesaksian kepada Tuhan, kebaikan Tuhan kepada saya. Di saat bulan Juni, pulang dari doa pagi, keluar gereja, di halaman gereja saya terjatuh, sehingga saya mengalami patah tulang lengan sebelah kiri, juga terjadi saraf kejepit. Sungguh luar biasa. Saya seperti mimpi. Lengan sebelah kiri saya patah. Setelah di ronsen, patahnya itu seperti pohon yang di stek itu. Sehingga harus menjalankan operasi dan pasang pen. Saya dibangunkan itu, tangan saya itu kibir-kibir. Saya pasti ada yang patah. Tapi saya tetap tenang. Puji Tuhan. Tuhan baik. Lalu saya dibawa, kebetulan Bapak Gustaf juga menghadiri doa pagi. Saya diantar Bapak Gustaf Iskandar, juga Pak Andrian, Mistika, juga Bu Indare. Terima kasih sudah mengantar saya, sehingga setelah keluarga saya datang, mereka pulang. Saat itu jam 2 akan menjalani tindakan operasi, dan sebelum operasi saya harus puasa dulu. Tapi setelah ditanya punya diabetes, waktu menjelang operasi itu diabetes saya tinggi sekali, hampir 400. Padahal biasanya hanya 165. Terus menjelang operasi dicek gula lagi, tinggi lagi, batal lagi. Terus katanya saya makan apa, makan dari mana? Wong puasa 3 kali berturut-turut kok habis makan apa? Ya itu terus. Tapi saya tetap tenang, puji Tuhan, itulah Tuhan yang memberikan saya ketenangan jiwa roh saya untuk tetap teguh pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan yang bertindak akan semuanya itu. Terus setelah keesokan harinya puasa lagi, mulai dari jam 4 pagi sampai sore jam 2, puji Tuhan dicek gula darah saya 144 di bawah 200, langsung saya dibawa ke ruang operasi supaya tidak nanti tinggi lagi. Itu terus, sehingga puji Tuhan operasi berjalan lancar. Juga untuk saraf kejepitnya juga sudah diatasi, dan di saat menjelang operasi 3 hari selama di rumah sakit itu, puji Tuhan saya selalu dalam pimpinan rohnya. Saya tetap saat teduh jam 3 pagi, pujian penyembahan, berdoa dan membaca firman-Nya. Dengan tangan satu saya memegang Alkitab. Saya berserah penuh. Saya tidak memikirkan tulang saya yang patah, tapi saya yang penting bisa mengalami pertemuan perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih. Dan operasi berjalan lancar. Saya dikatakan dokter penyembuhan untuk saraf kejepit ini
kan ini tangan saya yang 1,5 lumpuh yang ini. Tidak bisa berdiri gini. Berarti juga jari itu tidak bisa begini. Tapi katanya sembuhnya itu sekitar 6 bulan sampai 9 bulan. Tapi puji Tuhan, sudah 2 bulan Tuhan sembuhkan saya saraf saya ini, sehingga sudah tidak gini lagi, puji Tuhan. Sudah bisa, dan ibu jari saya sudah bisa begini. Luar biasa, Tuhan baik sekali. Dan untuk tulang saya yang patah, setiap bulan tuh saya di ronsen, hasil pertama bagus, puji Tuhan. Bulannya lagi, setiap bulan kan di ronsen, bagus lagi, puji Tuhan. Dan ketiga di ronsen, bagus lagi. Dan nanti bulan depan, yang keempat, di ronsen saya percaya pasti bagus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya Tuhan sembuhkan saya, gantikan organ-organ tubuh saya yang sudah rusak, diganti dengan organnya yang baru. Terima kasih, saya percaya sembuh. Bulan depan hasil ronsen sembuh, pulih kembali. Terima kasih. Dan saya tidak, saudara, Bapak Ibu, saya tidak patah semangat. Saya percaya Tuhan izinkan ini supaya saya percaya sedang uji Tuhan kesetiaan saya, tapi saya tidak putus asa, saya tidak berhenti rohani. Saya tetap teguh, saya tetap mencari, bersungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya selalu hidup saya selalu semakin berubah, semakin diberkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah kesaksian saya, Bapak. Bapak Ibu bisa angkat tangan ke tempat Bu Leli, kita berdoa sama-sama. Arahkan tangan ke tempat Bu Leli. Bapak, kami sungguh berdoa, Kau sembuhkan tangannya Tuhan, sempurna dalam nama Yesus. Semua yang kurang sempurna Kau sempurnakan Bapak. Kau balut semuanya dengan tulang yang baru, semua saraf-sarafnya sempurna. Demi nama Yesus Tuhan. Kau berikan pertumbuhan rohani yang luar biasa, tidak pernah berhenti Tuhan akan kasih-Mu kepada Bu Leli. Dan tidak pernah berhenti juga kesetiaan Bu Leli kepadamu Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, selalu dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang berdoa kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bu Leli. Hati-hati dibantu. Saudara silakan duduk. Tim pujian maju ke depan. Saudara, orang yang hatinya bersih akan melihat orang lain dengan kebaikan terlebih dahulu. Orangnya Pak parah. Tapi kalau Anda diubah Tuhan, orang yang hatinya diubah Tuhan, punya hati bersih, Anda melihat orang yang parah sekalipun akan melihat kebaikannya terlebih dahulu. Tapi kalau Anda hatinya masih ada yang kotor, yang duniawi, yang dari iblis masih masuk, setiap kali Anda ketemu orang selalu Anda akan ngomongin keburukannya terlebih dahulu, saudara. Itulah kenapa setiap dari kita butuh setetes air yang menghapus segala rasa haus dan dahaga kita. Bukan cuma Bu Leli Erwina, bukan cuma saya, setiap kita bagaikan setetes air yang menghapus rasa haus. Demikian juga kita butuh secercah harapan yang menegarkan dahaga bagi jiwa kita. Yang paham katakan amin. Jangan mau hidup lagi dalam belenggu kebencian, saudara. Tuhan ingin beracara dengan Anda dan saya. Siapa yang yakin dan Anda betul-betul sangat-sangat percaya, Tuhan ingin memberikan sepatah kata kepada Anda, angkat tangan. Kalau Anda sudah yakin, saudara, jangan pernah hidup lagi dengan belenggu yang lama. Anda sudah dilepaskan. Belenggu dendam, sakit hati, kebencian sudah Tuhan lepaskan. Yang mau katakan amin. Tuhan ajari Anda dan saya, ajarkan kita untuk saling mengampuni, dan bahkan kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan banyak orang. Saudara, mari kita menyiapkan tubuh dan jiwa kita, roh kita untuk menerima perjamuan kudus pagi ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesuatu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda, angkat hatimu, angkat suaramu, puji nama Dia. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Silakan Pak Yo. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup, angkat tanganmu, angkat hatimu, kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bagi Anda yang pagi ini, Anda sangat rindu untuk berkata-kata, Tuhan, katakan sepatah kata saja dalam hidupku. Aku mau Tuhan, aku mau ikut padamu. Aku mau menyerahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau itu yang menjadi beban saudara, keinginan dan kerinduan Anda, taruh tangan kananmu di dada. Kalau pagi ini saudara, Anda betul-betul butuh sepatah kata saja. Engkau sudah minta berkali-kali, berulang kali. Seakan-akan Tuhan tidak pernah bahkan jauh daripadamu. Hari Tuhan mau berperkara pada Anda. Taruh tangan kananmu di dada. Kalau pagi ini saudara, Anda betul-betul, Tuhan, Kau pernah ngomong sama aku, tapi aku yang bebal. Aku terlalu tidak percaya. Aku mengikuti kehendakku sendiri. Berkali-kali aku jatuh di lubang yang sama. Tuhan tolong aku mau kembali kepadamu.
Kalau itu jawabanmu, jawaban apa yang ada dalam rohmu yang hari ini Tuhan gerakkan Anda untuk kembali kepada Dia. Taruh tangan kananmu di dada. Mari kita semua yang menaruh tangan kanan di dada kita, angkat kedua tangan kita. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami. Jangan pernah kau tidak berkata-kata lagi. Mulai hari ini Tuhan, kami tidak mau ketinggalan. Kami betul-betul butuh sepatah kata. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau betul-betul percaya dengan iman. Sepatah kata saja kami sudah sembuh. Sepatah kata saja belenggu kami dilepaskan. Sepatah kata saja ikatan kami dilepaskan. Sepatah kata saja Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita dengarkan pengumuman. Kau taklukkan, Yesus kau raja atasku. Selamanya kau Tuhan, bermegah dan mulia. Kau ditinggikan, kau raja, kau diagungkan selamanya. Kau benteng kekuatan, hancurkan ketakutan. Kau ditinggikan, kau raja, kau diagungkan selamanya. Kaulah pengharapan, hidupku aman di dalam-Mu. Imanku percaya, Kau kalahkan semua musuh. Nama-Mu berkuasa, badai kau taklukkan. Yesus kau raja atasku. Oh, nama-Mu berkuasa, badai kau taklukkan. Yesus kau raja atasku. Selamanya kau Tuhan, bermegah dan mulia. Kau ditinggikan, kau raja, kau diagungkan selamanya. Kau benteng kekuatan, hancurkan ketakutan. Kau ditinggikan, kau raja, kau diagungkan selamanya. Haleluya. Pagi ini kami ingin menyambut kalau ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Adakah? Bisa lambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali? Oke, saudara, sampai ketemu nanti hari Rabu jam 6 sore. Minggu depan kita ada perjamuan kudus. Anda siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita akan belajar sama-sama, kita akan menerima. Kita tahu bagaimana caranya menaklukkan Goliat Anda dan saya. Anda nggak pernah tahu musuh di depan itu sebesar apa. Anda nggak tahu ketakutan Anda terjadi seperti apa. Tapi kalau Anda menguasainya dan Anda bisa menaklukkannya, maka Anda dan saya akan bisa dengan cepat, ringkas, tepat, efektif. Anda tidak ada halangan apapun untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita angkat tangan kita, mari kita tutup doa ini, ibadah hari dengan doa Bapa kami. Kita doa sama-sama 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua dengan iman katakan amin. Mari bawa persembahan pada Tuhan. Kita kembalikan persepuluhan kita, nasar kita, buah sulung, ucapan syukur, apapun yang Tuhan gerakkan, baik itu pembangunan, diakonia, apapun saudara. Anda juga bisa transfer ataupun dengan kris, angkat tangan saja. Bapak, ini persembahan kami bawa dalam tangan-Mu, sucikan dan kuduskan persembahan ini. Kami tahu Tuhan, kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, kita aminkan doa berkat ini dan angkat kedua tangan-Mu, terima berkat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biarlah berkati Tuhan seluruh kehidupan pernikahan kami. Berkati Tuhan orang tua, mertua, dan semua keturunan kami Tuhan. Berkatilah masa studi kami, berkatilah pekerjaan dan pelayanan kami Tuhan. Berkatilah masa pensiun kami, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kemanapun saudara dan saya pergi, Tuhan selalu memberikan berkat-Nya tercurah dalam kehidupan Anda semuanya. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya, melindungi kita semuanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan biarlah sepatah kata yang daripada-Mu menguatkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami, menurunkan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga ada di rumah. God bless you all.